Nah ini yang menimbulkan pertanyaan buat saya, kok ada ya maksudnya orang-orang yang seperti ini gitu loh. Bukannya ada fasilitas kesehatan, tapi kok mereka masih perlu gitu ya bantuan seperti itu. Pasang itu infus-infus ya, jahit ya itu sampai akhirnya kita kehabisan benang ya, sampai kita mau pakai apa lagi nih ya. Halo Sobat YPP, ketemu lagi di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Senang sekali seperti biasa saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Sobat YPP. Dan nanti akan ada narasumber kita yang tentunya akan menginspirasi dari kisah-kisah inspiratifnya. Kalau boleh aku spill sedikit, kenapa sih namanya harus YPP Corner? Corner itu kan artinya pojokan. Jadi diharapkan ketika kita ngobrol di pojokan, ini dapat lebih akrab lagi dan dapat informasi yang tentunya akan menginspirasi kita semua yang nonton ya. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan juga dinyalakan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan berita update di YPP Corner. Nah, sebelum itu aku mau spill nih sedikit sosok bintang tamu kita pada hari ini yang tentunya sangat inspiratif. Seperti apa? Ini dia. Gelar dokter yang dia sandang sejak 1992 dari Universitas Kristen Indonesia di Jakarta telah mendorongnya bergabung dengan Yayasan Karya Alpha Omega atau YKAO. Yayasan ini kerap bermitra dengan YPP memberikan bantuan kesehatan di berbagai wilayah bencana di Indonesia. Sejak tahun 1999 melalui YKAO, wanita bernama lengkap Carla Riu Pasa mendedikasikan keahliannya sebagai dokter umum melayani masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu dia tadi sosok bukan sembarang sosok. Dia adalah seorang dokter yang punya jiwa sangat menolongnya tinggi. Langsung saja kita sapa Dr. Carla Riu Pasa. Halo, selamat datang dokter. Halo. Cantik sekali hari ini. Katanya perdana pakai bulu mata palsu ya dok? Jadi omongin apa? Gak apa-apa. Terima kasih banyak sebelumnya dok sudah menyempatkan waktu di YPP Corner di tengah kesibukannya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa dok? Selain ke bencana-bencana seperti itu, kegiatannya apalagi mengurus keluarga kah atau seperti apa dok? Ya, kegiatan kami nih sekarang ini selain kemarin nih baru pulang dari bencana Cianjur. Nah, terus langsung dipepetin nih sekarang dengan kegiatan operasi hernia massal yang kita lakukan ya. Jadi in a row tanggal 4 ini, terus tanggal 11 ini, jadi memang agak padat lah kita dengan kegiatan operasi hernia itu. Harus screening pasien, cari pasiennya, ketemu sama mereka, edukasi, persiapan, dan juga persiapan di rumah sakit sendiri. Wow, artinya di tengah banyak kegiatan, menyempatkan diri ke sini, YPP Corner, ngobrol dengan Sobat YPP dan juga ngobrol sama aku. Terima kasih banyak dokter sebelumnya. Nah, ini kan Dokter Carla ini adalah seorang dokter yang jiwa sosialita, bukan sosialita dok. Sosialnya tinggi. Bahaya ya kalau sosialita ya. Kayaknya nggak begitu deh. Oh nggak begitu, nggak kelihatan kok dok, tenang aja. Jiwa sosialnya tuh tinggi, sudah lulus dokter, sempat praktek-praktek di beberapa klinik. Ya, dan ada akhirnya di rumah sakit, ada di klinik. Dan di rumah sakit juga, tapi akhirnya memutuskan untuk memberikan pelayanan kesehatan di lokasi bencana. Itu kenapa dok? Boleh diceritain dok? Iya, setelah saya lulus ya, memang kan biasanya kan kita terinspirasi untuk mau bikin apa, mau ngapain ya. Kemudian saya pernah diajak untuk ikut baksos. Oke. Saya belum tahu tuh baksos seperti apa ya, seperti itu ya. Nah, baksos sosial khususnya ke daerah-daerah yang kumuh, melayani orang-orang kumuh seperti itu ya. Tahu dong waktu sebagai seorang dokter yang biasanya kan kita di klinik ya, ngerti ya. Perasaannya seperti kalau pakai stetoskop, pakai baju gitu ya, tiba-tiba kita harus di pinggir jalan atau di emperan, bantu orang-orang kumuh, orang-orang prasejahtera seperti itu ya. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan buat saya, kok ada ya maksudnya orang-orang yang seperti ini gitu loh. Bukannya ada fasilitas kesehatan, tapi kok mereka masih perlu gitu ya bantuan seperti itu. Nah, timbul akhirnya dalam pikiran saya, pernah waktu itu saya terpikir ya, kalau nggak ada orang yang mau terjun ke situ untuk menolong seperti itu, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, ini yang membuat saya tertantang ya untuk ayo saya mau ambil bagian di tempat itu. Dan kalau bicara tentang lokasi bencana, aduh itu nggak bisa diperkatakan ya, lokasi bencana. Pasti hati saya itu merasa kasihan sekali gitu ya melihat bahwa orang-orang yang
terdampak ya, mengalami musibah bencana seperti itu. Sehingga itu yang mendorong saya untuk kira-kira apa sih yang saya bisa bantu sih, apa sih yang bisa saya tolong gitu ya, untuk meringankan beban mereka. Wow, Seperti itu. luar biasa. 1.000 orang di studio boleh tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Itu baru satu pertanyaan aja udah bikin aku langsung kayak, wow, inspiratif sekali Dokter Carla ini. Nah, dari sekian banyak lokasi bencana yang pernah dokter temuin, apalagi ini kan dokter berasal dari kota ya kan. Kalau kota kan segala fasilitas ada, bersih, tapi akhirnya hatinya terpanggil untuk terjun menolong orang-orang yang menjadi korban bencana seperti itu. Salah satunya adalah ketika tsunami tahun 2004 di Aceh ya, Di Dok. Aceh, Nah, ya. ini boleh ceritain nggak, Dok? Gimana perjalanan dokter membantu korban-korban di sana? Ya, 2004 kita mendengar kabar bahwa di Aceh ada tsunami. Buat Indonesia ini kan juga baru pertama kali ya. Betul. Jadi saya belum pernah ada bayangan tuh tsunami seperti apa, modelnya seperti apa, kerusakannya seperti apa. Memang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita sudah ada bayangan ya kalau kita nanganin banjir, gempa bumi atau gunung meletus. Oh, saya pikir udah adalah gambaran seperti itu. Ya. Jadi biasanya kalau kita mau berangkat kita selalu bilang, ini mau berapa lama nih? Oh ya 2 minggu. Oke. Jadi saya prepare untuk 2 minggu. Keluarga juga tahu, oh 2 minggu berangkat. Semuanya oke, persiapan. Jadi kami 2 hari setelah kejadian, tanggal 26 tsunami, 28 Desember itu kami sudah ada berangkat di Banda Aceh langsung. Karena ada kerjasama dengan beberapa bagian sehingga ada fasilitas untuk kita bisa tiba di Aceh. Sampai di sana, ya memang saya percaya memang Tuhan sudah siapkan ya. Jadi ada truk dari Auri di situ, tentara, dan ada 1 mobil yang mengangkut tim kami. Jadi memang sudah dipersiapkan. Jadi kami menuju satu lokasi, satu daerah di kota Banda Aceh itu ada satu tempat ruko di sekitar Ajun Jempit kalau nggak salah namanya. Waktu sampai di situ itu baru namanya syok ya. Kenapa, Dok? Wah, coba bisa bayangkan rusaknya Banda Aceh. Itu waktu sampai di sana manusia itu cuma kami aja loh. Kami waktu itu cuma 7 orang. Oke. Saya nggak bisa bayangin kita jalan di antara itu puing-puing, tebing runtuhan-runtuhan gedung gitu ya. Orang-orang mati tuh tergeletak, terpampang di situ ya. Yo, yang bengkak-bengkak lah seperti itu. Saya pikir, saya langsung pikir, jangan-jangan kayak zombie lagi nih ya. Iya, karena ya kan ya kayak seperti film-film. itu ya, kayak film. Bener-bener. Aduh, jangan kayak zombie gitu ya. Tapi dalam kondisi seperti itu yang membuat saya semakin, aduh, kok bisa seperti ini ya? Manusia itu seperti nggak ada artinya gitu ya. Betul. Dengan kan itu waktunya cepat sekali ya. Bisa dibayangkan mereka masih bilang pagi tuh kita masih ngobrol, masih sarapan, masih main sama-sama. Tiba-tiba seperti dalam 5 menit, 10 menit udah terbalik semuanya gitu ya. Gelap lah, hancur semua, air di mana-mana bergelimpangan tuh. Aduh, pokoknya porak-poranda ya, kerusakan infrastruktur seperti itu kan kita lihat ya. Sampai di lokasi ya pastinya kami langsung settle semua peralatan, perlengkapan itu semuanya ya. Bayangkan lagi kita nunggu situ itu goncangan gempa tuh masih terasa. Masih. Tadinya kita kan karena di ruko jadi 2 lantai, jadi dari atas kita masih bisa turun. Lama-lama karena udah terus gitu akhirnya ya udahlah. Kalau mau gempa, mau jatuh, mau ambruk lah sekalian seperti itu ya. Tapi di saat itu kita melihat bahwa karena mereka mendengar ada, kan itu mati lampu, tidak ada air. Iya. Kita bawa genset, bawa peralatan sehingga ada lampu ya, sehingga mereka melihat ada tempat nih, fasilitas begitu ya. untuk bantuan, sehingga banyak orang datang. Coba bayangkan dengan tempat seperti yang terbatas seperti itu, peralatan kita kan kita nggak tahu ya tsunami. Kalau misalnya banjir kan rata-rata diare atau luka ya, tapi ini patah. Terus yang minum air sampai kembung ya, kebanyakan minum air seperti itu. Sampai saya juga bingung ya, aduh ini mau bikin apa ya. Jadi seperti kita mesti bikin field hospital gitu ya, kayak rumah sakit di lapangan yang daruratnya aja ya. Pasang itu infus ya, jahit ya itu sampai akhirnya kita kehabisan benang ya, sampai kita mau pakai apa lagi nih ya. Karena nggak cuma 1-2 orang ya. Dan lukanya itu kan nggak cuma luka robek seperti yang benar-benar tapi harus yang benar-benar tindakan khusus gitu ya. Dengan fasilitas yang ada, dengan ya kita mencoba untuk melakukan yang sebaik mungkin ya, dengan tatanan ya maksudnya medis yang benar gitu ya, kita bisa melakukan seperti itu. Dan ya itu malam pertama ya, beberapa setelah seminggu. Nah ini yang lucunya ya, saya dapetin itu bahwa bukan hanya lucu ya, waktu kita kan mereka sudah pampang itu foto-foto orang-orang yang terhilang. Tiba-tiba
ada satu ibu bilang gitu, dia lagi nangis, dia hilang anaknya gitu. Nggak tahu teman kami di situ sebelah tuh lagi ini ngobatin anaknya rupanya. Oh, Jadi ketemu. pas dengar suara ibunya, ada mereka bilang, "Ma, anakku." Masya Coba bayangin. Allah. Ya, hal yang seperti itu saya bilang, aduh, itu nggak bisa digantikan ya dengan keletihan atau kekhawatiran, tapi mereka bisa ketemu setelah seminggu atau hampir 2 minggu lah pada waktu kejadian. Oh, saat Setelah kejadian itu ya. emang sudah lama nggak ketemu? Ya, karena kan mereka sudah terpisah ya. Satu mungkin kan dengan kondisi tsunami pada waktu itu kan masing-masing selamatkan diri ya. Yang satu lari ke kiri, satu lari ke kanan, nggak jelas gitu ya. Tapi di tempat tempat posko kami itu, waktu kami melakukan kesehatan itu kan kami buka terus 24 jam, 7 hari ya terus. Mereka ketemu di situ. Akhirnya ketemu di sana. Aduh, itu yang menjadikan saya bilang, aduh luar biasa ya, bisa akhirnya mempertemukan mereka. Walaupun tetap kita mendengarkan kesedihannya, kehilangan bapaknya lah, kehilangan saudaranya yang lain. Tapi di balik itu masih ada pengharapan lah. Ya bisa melihat ya, aduh bahwa tempat ini bisa mempertemukan mereka. Betul. Gitu ya. Banyak orang-orang juga yang bisa diobati ya, mereka bisa menumpahkan isi hati mereka. Jadi akhirnya itu bukan hanya sekedar buat pos kesehatan, tapi juga akhirnya jadi tempat pengungsian buat mereka kita juga buka dapur umum, bantuan secara logistik buat kebutuhan mereka di situ. Wow, luar biasa. Itu adalah salah satu kisah dari sekian banyak kisahnya Dokter Carla, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi berbicara soal sedikit cerita di tsunami Aceh. Nah, kalau sekarang yang terbaru adalah gempa di Cianjur ya, di Desa Cijedil. Nah, ini boleh diceritain nggak Dok, kira-kira dari kegiatan di sana selama dokter membantu sejumlah korban, apa sih yang kira-kira jadi berkesan banget untuk dokter? Kalau tadi kan salah satunya adalah ketika anak dan ibunya ketemu. Ya. Kalau di Cianjur seperti apa, Dok? Ya, di Cianjur kemarin kami kan bersama-sama dengan YPP ya. Ya. Kami sudah berangkat dari hari Selasa. Kejadian itu kan hari Senin. Betul. Jadi hari Selasa kami berangkat. Memang jalanan juga agak sempit ya, kecil seperti itu, dan banyak mobil-mobil juga bantuannya seperti itu. Dan kita sampai malam pada waktu itu, sekitar 9:30 lah. Listrik? Nggak ada listrik. Malam ya? Malam karena macet. Tadi bilangnya boleh lewat, kita sudah sampai Cibubur masuk tol, tahu-tahu dibilangin nggak bisa. Jadi kita putus, jadi kita lewat Jonggol. Alhasil Jonggol juga penuh, kita sampai ke satu lokasi itu sekitar jam 9:30. Dan waktu kita milih jalan, mereka langsung stop kan. Mereka bilang, butuh bantuan, butuh medis gitu. Ada yang sakit. Tahu nggak kita di mana pengobatannya? Di atas kuburan. Dan 6 kuburan itu masih merah tanahnya. Baru. 6 anak. Jadi itu yang 6 anak itu adalah korban? Korban dari gempa. Yang baru mungkin tadi pagi gitu, mungkin baru dikubur. Karena nggak ada tempat, kita bilang, bagaimana ya? Ya sudah di situ aja kita memberikan pengobatan. Di sela seperti itu, ada hujan lagi sudah mulai turun. Tanah merah gitu ya Dok? Tanah merah seperti itu ya. Tapi artinya ya dengan kondisi seperti itu, kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa membantu menolong. Orang-orang itu kan rata-rata karena udah dingin ya, banyak yang mulai flu, banyak yang tekanan darahnya tinggi, mungkin karena trauma, seperti itu ya. Dan ya maksudnya tidak dipilih ya, maksudnya kita tidak bisa menentukan mana sih tempatnya yang baik. Ya, posisinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Tapi saya tahu ini adalah kesempatan. Setiap kesempatan saya nggak mau lewati. Jadi ketika mereka bilang, tolong dong bantu, stop, kita berhenti di sini. Dengan segala risikonya. Jadi kita mesti buka. Jadi di antara itu. Padahal sebelumnya belum sampai tujuan sebenarnya Dok ya, tapi karena ada yang minta bantuan itu. Iya, sebetulnya seperti itu. Jadi sebenarnya karena kita memang sudah datang malam, jadi sambil kita juga observasi, lihat gitu ya, kita lihat seperti apa. Mereka ada yang minta bantuan di seperti itu. Jadi ya udah kita pakai kesempatan itu. Jadi jam 10 malam kita langsung gelar Bukalapak. Wow. Dok, ini luar biasa banget. Aku tuh ngedengerinnya aja kayak, wah ini pekerjaan yang mulia, sangat-sangat mulia. Tapi kan resikonya juga tentu sangat besar juga ya Dok. Apalagi tadi dokter cerita ketika memberikan bantuan masih ada gempa susulan gitu kan. Ini resikonya sangat besar. Pernah nggak sih dokter tuh ngerasa kayak, aduh capek deh, dan juga resikonya besar, apalagi dokter punya keluarga. Nah itu bagaimana respon dari keluarga akhirnya mendukung keinginan dokter, dan juga dokter melewati masa-masa jenuh, lelah. Nah itu gimana sih Dok? Ya, untuk pengalaman saya sampai saat ini, keluarga sih nggak masalah ya. Wow. Justru mereka ketika mendengar,
gempa tuh di Cianjur, udah sekian ratus meninggal. Mereka nanya, nggak berangkat nih? Saking seringnya ya dok Saking ya. seringnya. Oh saya bilang, ya, saya bilang tinggal tunggu kabar aja, Toto langsung ditelepon kan. Ayo besok berangkat ya, siapin semuanya. Oke, jadi mereka pada dasarnya sih mereka mensupport ya, baik secara moral dan mereka juga selalu WA atau teks ya, tanya gitu ya, gimana kondisi. Jadi nggak ada masalah. Nah, sebenarnya untuk masalah capek atau lelah atau apa, nggak juga ya. Wow. Untuk saya kayak mengerjakan pekerjaan ini seperti suatu energizer ya. Wow. Sesuatu yang apa ya, saya merasa sebagai suatu passion yang kegairahan untuk kapan lagi saya bisa bantu. Ya artinya ini ada suatu kesempatan. Ini adalah suatu ya artinya sesuatu yang baik gitu loh untuk saya bisa ambil bagian di dalamnya ya. Memang kalau mau bicara capek atau jenuh, bayangkan waktu kita jam 10 sampai situ, setelah kita beresin sekitar jam 11 baru cari tempat penginapan. Iya, Jam itu juga 11 malam mau cari tempat penginapan di Cianjur. Nah, nggak ada. Dari satu hotel ke satu hotel cari-cari full. Alhasil kita bilang, mana nih mau tidur di mana ya? Mau tidur di mobil. Ya nggak masalah mau tidur di mobil. Cuman kan terpikir lagi besok kita mesti kerja barang-barang dan satu mobil penuh ya seperti itu. Hasil kita dapat rumah penduduk. It's okay. Ngampar aja pakai stiker, bawa sleeping bags itu, kita tidur aja. Ya artinya mengkondisikan dengan situasi yang ada. Saya nggak bisa menuntut untuk, harus disiapkan dengan fasilitas ini itu. Oh enggak, seperti itu. Ya apa adanya. Karena tujuannya ke sana kan kita membantu. Untuk meringankan beban orang. Wow. Coba kalau misalnya Tuhan menciptakan manusia seperti Dokter Carla ini banyak ya, kayaknya Indonesia ini akan jauh lebih tentram dan juga damai, luar biasa. Tepuk tangan lagi 1.000 penonton yang ada di studio. Ini juga sampai sobat YPP yang di rumah juga tepuk tangan, tepuk kaki kalau bisa. Luar biasa. Oke, kalau tadi juga ketika saya bertanya, pernah capek nggak sih dok? Malah justru energizing ketika dokter membantu tuh jadi energi sendiri untuk dokter, itu suatu hal yang keren banget pokoknya dokter. Nah, sebenarnya inspirasi dokter sendiri tuh siapa sih ketika akhirnya bisa membentuk sosok Dokter Carla yang sangat membantu banyak orang? Inspirasinya siapa? Role model di dokter itu siapa? Oke, kalau saya mesti bilang ya, kalau yang dari di luar tuh Mother Teresa ya. Wow, oke. Ya saya lihat ya bagaimana dia seorang wanita yang dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan negaranya untuk membantu di India ya, dan dia sampai akhir hayat hidupnya. Dan dia nggak pilih-pilih orang, bahkan dia nggak takut loh, orang yang TBC sekalipun, orang yang lepra sekalipun dia layani. Itu yang membuat saya merasa bahwa kalau memang orang itu dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia nggak akan khawatir, dia nggak akan takut. Saya juga seperti itu ya, maksudnya saya alami dengan saya pergi ke beberapa daerah lokasi bencana, yang dimana maksudnya kemungkinan untuk gempa ada, kemungkinan gunung meletus ada, longsor ada, waktu-waktu naik pesawat gitu, angin ya atau apa ya karena turbulensi itu bisa toh sewaktu-waktu namanya maut seperti itu. Tapi saya berpikir enggak lah, kalau Tuhan utus saya ke sana, pasti dia akan jaga dan saya akan selamat dan pasti akan melakukan untuk menolong orang-orang di situ. Wow, jadi itu yang akhirnya keyakinan dokter untuk yakin bisa membantu dan juga yakin dilindungi oleh Tuhan, begitu ya dok ya. Baik, tadi kita ngobrol udah banyak banget. Ini boleh dikirim es cendolnya atau es doger? Tolong. Air putih dulu dok. Iya deh. Apalagi kalau dokter kan udah biasa di bencana ya dok. Kalau misalnya nahan lapar kayak gitu gimana dok? Ya otomatis kan selain tidur terbatas, makan juga pasti terbatas kan dok. Nah itu gimana sih asati rasa itu? Yang pertama begini ya, itu semua kan kalau menurut saya itu dari pikiran kita kok. Ya, jadi pada waktu saya mau berangkat ke bencana, mindset saya sudah mengatur dan tubuh saya sudah mengadjust untuk bahwa, hey ini ke bencana loh. It is not mau holiday atau mau shopping. Nah, enggak gitu. Sampai akhirnya kita bisa mengatur itu dengan pikiran kita, dengan tubuh kita untuk kita nggak makan juga nggak apa-apa. Kayak kemarin yang Cianjur itu, kita hanya sarapan pagi jam 8. Karena macet, terus perjalanan agak jauh.
dan juga banyak orang yang juga makan di restoran ya seperti itu. Akhirnya melayani pasien-pasien itu kita skip makan siang, langsung makan malam 9:30. Wow, dari jam 8 sampai 9:30 baru makan. Betul. Wah. Ya artinya ya biasanya saya ada crackers lah atau apa ya, Cemilan tapi itu sedikit ya. cemilan-cemilan seperti itu atau ya tapi enggak ini ya, saya percaya bahwa ada kekuatan ekstra kok. Ya hormon endorfinnya itu ketika Betul. kita ketemu orang, wah itu yang membuat kita semakin semangat gitu. Oke. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa capek, nggak lelah gitu, nggak. Malah semakin, aduh apalagi kalau kita ketemu orang ya di situ. Coba bayangkan orang itu datang dan dia sedih, dia nangis dengan kondisi yang ada. Rumahnya hancur, keluarganya mungkin ada yang kehilangan, ya, harta bendanya yang dia pupuk, yang dia peroleh, dia kumpulkan atau hilang sekejap. Tiba-tiba kita diminta, terus kita bisa datang ke sana, nggak banyak yang kita bisa lakukan kan. Cuman ada di sampingnya untuk duduk dengan dia, paling kita cuma pegang aja ya. Dia udah tenang, dia nangis, ya kita elus-elus aja gitu ya. Ketika dia bisa senyum kembali, ada pengharapannya. Nggak banyak kan kita nggak bisa ngomong ya, oh nanti balik lagi. Oh ya nggak mungkin ya seperti itu. Tapi dengan kita duduk di samping dia, ada orang loh yang juga merasakan bagaimana sih penderitaannya dia. Turut prihatin dengan dia, turut juga bersedih dengan dia. Saya bikin waktu aja untuk 2 menit, 5 menit ya. Makanya pasien sedikit lama gitu ya, karena mereka suka teman-teman mah cepetan dong, si banyak nih. Saya bilang, iya tapi gimana ya, saya bilang, toh saya bisa ketemu orang itu cuma 1 kali loh. Betul. Kapan lagi saya bisa ketemu? Tapi saat itu ketika dia bisa ketawa, dia senyum gitu ya, dan dia bisa merasa seperti, oh ada loh orang yang perhatikan dia. Nah, hilang deh capeknya. Pasti saya waktu sampai di kamar gitu, capek ya. Betul. Tapi besok pagi bangun lagi dah. Dan bisa langsung les tidur. Bahkan juga kalau kita di daerah bencana nggak ada stres loh. Wow. Juga saya nggak merasa seperti kalau di Jakarta kan terus kita ini kayak refreshing buat saya. Healingnya begitu ya dok, kalau kasih bencana. Kalau orang healing biasanya ke pantai, ke gunung. Yang lagi nggak bencana, kalau dokter ya ke gunung, ke pantai, tapi lagi bencana. Aduh dokter karena keren banget. Oke, kalau tadi dokter kalau tuh ceritanya malaikat sekali ya. Pokoknya wah semuanya enak gitu, enak-enakin lah pokoknya. Tapi ada nggak sih dok, rasa capek tadi ada, tapi ketika bangun tidur, terus akhirnya jadi semangat lagi, jadi happy lagi. Tapi ketika menangani beberapa korban, mungkin apalagi ada mereka yang pengen diduluin gitu kan ibaratnya. Atau misalnya ada sesuatu hal, kelakuan-kelakuan mereka mungkin yang bikin dokter tuh jengkel gitu. Nah itu pernah nggak sih dok ngalamin rasa jengkel dan akhirnya untuk mensiasati itu seperti apa? Ya, kalau misalkan seperti jengkel itu biasa ya, pasien kan itu orang-orang duluan Ya, mau duluan gitu ya, pengen duluan. Bisa dimengerti kenapa, karena takut mungkin. Betul. Ntar nggak kebagian, takut nanti nggak ada kesempatan bisa berobat. Nah ini yang kadang-kadang, karena kalau kita capek gitu, aduh ini orang jengkelin banget ya, begitu. Tapi hari kita bisa mengerti, bayangkan mereka yang sudah tidur di tenda. Mereka biasa rata-rata kenapa kok tekanan darahnya tinggi sih, padahal enggak loh, kenapa emak, aduh. Ada mereka, ya akhirnya saya bisa menganalisa ya, sebelumnya mereka tinggal di rumah sendiri, tempat tidur sendiri, nyaman, makan sendiri, tiba-tiba harus di tenda 40-50 orang, makan juga ya sudah indomie lagi ya, kayak seperti itu. Menyesuaikan diri kan nggak gampang ya. Betul. Nah ini akhirnya menyadarkan saya untuk, oh iya ya, saya juga memperlakukan mereka untuk, Bu, Pak, ayo tenang dulu. Semua saya janji akan dilayani, sabar, tunggu ya. Setelah mereka tahu bahwa ada kepastian buat mereka bahwa pasti dilayani, nah mereka mau kok. Seperti itu. Nah, satu pengalaman saya lagi nih waktu saya di Palu. Itu kami diminta untuk ke satu daerah terpencil yang terisolir karena jalanannya putus. Akhirnya diupayakan untuk kita bisa dapat helikopter. Kami pergi situ, kami bertiga dengan saya satu perawat. Bayangin helikopter itu kan kecil ya. Jadi cuma bisa bertiga dan juga dengan logistik peralatan. Sampai di sana masih nunggu, dia bilang karena ada evakuasi, kasih tahu bilang ada yang patah gitu. Oke. Kita bantu untuk tolong semua persiapan, 2 orang bisa dievakuasi, bawa ke rumah sakit di Palu. Selain itu kami masih menolong juga. Tiba-tiba ada satu yang datang, masih ada 1 orang lagi yang patah. Di mana rumahnya?
agak ke ujung sana. Oh deket kok, deket ya, deketnya orang Iya. daerah kan. Wih, lumayan Betul. juga tuh turun masuk sungai ya, walaupun sungainya kecil gitu. Ya memang saya lihat di pojokan ada seorang ibu, dia patah pahanya dan juga kakinya patah. Waktu sampai di situ, aduh udah berapa hari ya, jadi bau ya seperti itu. Dan mereka cuman dibungkus pakai daun-daun, pakai rempah-rempah, nggak tahu dengan obat tradisional. Saya cuma melihat, saya bilang, aduh jangan sampai infeksi. Ya kan, jadi saya minta izin, boleh ya kita bersihkan, kita atur kembali gitu ya dengan baik itu, mau saya evakuasi. Boleh nggak kita ajak ini nanti dibawa ke rumah sakit, Palu untuk dioperasi gitu. Oke, keluarganya udah. Bayangkan, jadi dia masuk satu dengan satu orang, kalau dia kan harus tidur. Ya. Berarti saya dengan satu asisten saya merelakan diri untuk tinggal. Mereka yang pulang, saya baru besoknya. Mereka tinggal, oke. Besoknya jemput lagi, saya tanya ke rumah sakit, mana orangnya itu yang dioperasi? Apa coba? Kemana dia? Orangnya nggak mau. Oh. Dia bilang saya mau ke dukun aja karena keluarganya tidak mengizinkan. Kalau nanti dioperasi bisa mati. Oh, dia malah takutnya kayak malpraktik segala macam itu ya. Kayak gitu Dia ya. nggak percaya medis. Seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang, aduh, saya bilang aduh, cukup sedih. Saya bilang, aduh, kayaknya pengorbanan saya kok sia-sia banget ya. Saya mesti luangkan waktu seperti itu. Tapi dia bisa mengerti juga. Mereka kan di pelosok ya, di desa situ. Mungkin informasi tentang kesehatan kurang. Betul. Ya, edukasi tentang kesehatan kurang. Jadi memang penting sekali gitu ya, maksudnya tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di sekitar situ untuk memberi penjelasan gitu. Tapi ini kan jadi akhirnya memang dari setiap peristiwa bencana pasti ada pembelajaran ya. Betul. Buat kita ya untuk the nextnya seperti apa sih, harus kita bayar seperti apa. Tapi ya bukan menjengkelkan, cuman ya kasihan aja. Ya. Betul. Kalau seandainya dia dioperasi kan pasti dia lebih baik, pasti jalannya, pasti dia lebih kuat ketimbang kalau dia cuma pakai dukun atau dengan cara-cara tradisional seperti itu. Wow. Nah, itu tadi level kejengkelan dan dokter Carla tuh masih bisa oh iya itu mah ya udahlah ya, masih kayak gitu. Nah, kalau tadi aku udah bilang kalau misalnya Tuhan menciptakan banyak dokter Carla di dunia ini, mungkin Indonesia akan lebih damai dan lebih sejahtera. Nah, ini kan pasti dokter muda banyak ya dok ya, mahasiswa yang ngambil kedokteran dan juga nantinya akan kelak menjadi dokter juga, tadi menjadi dokter spesialis apapun itu. Nah, tapi gimana sih caranya agar dokter-dokter muda ini punya jiwa kayak dokter Carla gitu? Bisa dikasih tips nggak sih dok untuk dokter-dokter muda di luar sana yang masih sekolah mungkin? Ya, menurut saya dengan situasi sekarang ya, kondisi seperti ini, kita sebagai makhluk sosial ini kita harus saling tolong-menolong. Betul. Ayo, saya mengajak ya untuk kita punya rasa untuk menolong orang, ya, untuk kita juga punya rasa empati. Ya, turut merasakan akan musibah yang orang lain rasakan. Ayo bagikan juga ilmu ya, keterampilan yang kita peroleh untuk menolong orang-orang yang mengalami musibah seperti itu ya. Dan ini juga mengajar kita untuk juga apa sih seperti ya kalau saya pikir kita juga mesti menumbuhkan rasa ya kepekaan, toleransi ya, menumbuhkan juga untuk untuk kita juga ya adalah nggak cuma memikirkan diri sendiri. Betul. Ayo terjun juga ke bawah, melihat juga. Dan ini kan kesempatan. Ya setelah itu kan pasti Tuhan juga akan menuntun ya untuk ke jenjang-jenjang yang berikutnya, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita mereka. Menurut saya sih seperti itu ya. Empati ya, harus ada rasa empati, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga harus merasakan bagaimana perasaan atau mungkin dari orang lain di luar sana begitu ya. Oke, terakhir dok, kalau tadi adalah tips untuk dokter muda di luar sana, kalau misalnya untuk Sobat YPP ini apa sih dok, motivasi apa yang akan diberikan kepada Sobat YPP supaya bisa menginspirasi seperti dokter Carla? Boleh dok dilihat ke sebelah sana. Ya, untuk Sobat YPP yang baik, menurut saya bahwa bencana itu tidak bisa kita duga kapan dia datang. Tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan senantiasa kita mau waspada dan kita juga mau ya untuk belajar ya, untuk juga mempersiapkan diri apabila bencana itu datang
dengan tanggap bencana, siap sedia kapanpun juga waktunya. Wow, sekarang 2000 penonton di Sobat YPP Corner, boleh tepuk tangan. Penontonnya makin banyak, Dok. Terima kasih banyak Dokter Carla atas waktu dan juga ini cerita-cerita yang sangat inspiratif untuk Sobat YPP. Selamat bertugas lagi, Dok. Saya doakan semoga selalu dilindungi Tuhan dan juga banyak keberkahan di hidup Dokter Carla. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Dokter Carla. Terima kasih untuk Sobat YPP udah nonton, tapi jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update dari YPP Corner. Saya Wanda Dwi Utariwit dan Dokter Carla juga pamit. Sampai ketemu lagi dan kesempatan ya. Dadah! Terima kasih, Dok. Terima kasih, Wanda.